Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Aprilia Salam dengan nomor pokok 222151091. Di sini saya akan membahas mengenai soal HOTS level kognitif C4 sampai dengan C6 dengan KD 4.1 mengenai konsep aljabar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSC. Nah, di sini di dalam pembahasan video kali ini terdapat kompetensi inti yang dimana kita akan mencoba mengolah dan menyaji dalam mana konkret dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yang terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau yang teori. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas dalam video kita kali ini adalah KD 4.1, yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Jadi di sini kita akan menyelesaikan permasalahan dalam konsep aljabar dan juga konsep aljabar di dalam aritmatika sosial. Oke, baik, kita lanjutkan ke dalam soal pembahasan KD 4.1. Kita lanjut di dalam video kita kali ini, kita akan membahas soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 6. Untuk soal nomor 5, soal ini merupakan soal HOTS karena memenuhi level kognitif C4 sampai dengan C5, karena peserta didik tidak hanya menghitung, tetapi juga menilai atau mengevaluasi. Untuk soalnya, Pak Aryan membuka toko sembako. Ia menjual paket hemat untuk menarik perhatian pembeli. Paket hemat itu ia beri nama dengan Komod, yang berisi 2 kg beras dan 3 kg tepung terigu. Pada hari pertama, Pak Aryan berhasil menjual sebanyak 10 paket komor, namun karena ternyata harga beras sedang turun, 2 paket dikembalikan oleh pembeli dan tidak jadi membayarnya. Pak Aryan berinisiatif untuk menjual satuan barang-barang tersebut dengan harga sebagai berikut. Beras itu dijual 12.000 per kilogram dan terigu itu dijual 3.000 per kilogram. Pada hari kedua, penjualan barang satuan dari 2 paket komor yang telah dikembalikan telah terjual habis. Berdasarkan informasi dalam cerita, hitunglah berapa total pendapatan Pak Aryan pada hari pertama dan hari kedua. Kemudian kalian analisis apakah informasi yang tercantum cukup untuk menentukannya, serta jelaskan alasannya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan nomor 5. Nah, seperti biasa ketika menyelesaikan soal cerita, langkah yang pertama itu apa? Langkah yang pertama adalah menuliskan diketahui dan ditanyakan. Nah, di dalam soal diketahui bahwa paket atau isi paket dari komor itu berisi 2 kg beras dan 3 kg tepung terigu. Nah, karena di sini kita akan menggunakan konsep operasi atau konsep aljabar, di sini kita harus memisahkan terlebih dahulu 1 kg beras dan 1 kg tepung terigu. Misal, untuk 1 kg beras itu X, 1 kg ya, 1 kilogramnya itu X sama dengan X. Kilogram beras X. Dan 1 kilogram tepung terigu itu 1 kilogram tepung terigu itu sama dengan Y. Jadi berdasarkan informasi bahwa paket komor itu berarti 2X ditambah 3Y. Nah, kemudian terdapat juga informasi bahwa harga satuan dari pada hari kedua itu yaitu beras itu 12.000 per kilo dan terigu itu 3.000 per kilo.
Nah, pada hari pertama, Pak Aryan berhasil menjual 10 paket komod, tetapi 2 paket dikembalikan oleh pembeli dan tidak jadi dibeli. Berarti Pak Aryan itu hanya berhasil menjual pada hari pertama itu 10 dikurangi 2. Berarti Pak Aryan hanya berhasil menjual 8 paket. Nah, kemudian 2 paket yang tersisa itu dijual kembali, tetapi di dalam satuan barang dan telah terjual habis pada hari kedua. Untuk yang ditanyakan atau yang harus kita selesaikan pada berdasarkan soal ini adalah berdasarkan informasi dalam cerita, hitunglah berapa total pendapatan Pak Aryan pada hari pertama dan hari kedua, serta analisis apakah informasi yang tercantum cukup untuk menentukannya. Jelaskan alasannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus melakukan 2 langkah. Yang pertama, kita harus menganalisis apakah pendapatan hari pertama tersebut ada di dalam soal atau di dalam informasi. Nah, di dalam soal itu, pendapatan hari pertama tersebut tidak diberitahukan berapa harga jual satu paketnya. Jadi kita tidak dapat mengetahui berapa nih penghasilan Pak Aryan ketika menjual 8 paket. Nah, kemudian pada hari kedua kan di dalam soal tercantum bahwa 2 paket tersisa tersebut dijual berdasarkan satuan, yang dimana harga 1 kilogram beras adalah 12.000 dan harga 1 kilogram tepung terigu adalah 3.000. 3.000 ya, 3.000 ini. 3.000. Maka pendapatan hari kedua adalah, nah setelah kita ketahui bahwa eh, sisa dari paket yang dijual pada hari kedua itu 2 paket dan juga bentuk aljabar dari paket tersebut adalah 2x ditambah 3y, berarti kita kalikan 2 dikali 1 paket, berarti 2 dikali 2x ditambah 3y. Kita operasikan 2 dikali 2x, 4x. Kemudian 2 dikali 3y, 6y. Kemudian kita sudah mengetahui nih dalam soal 1 kilogram beras adalah 12.000 dan tepung terigu itu 3.000. Berarti kita substitusikan X-nya 12.000 dan Y-nya 3.000. Kemudian kita operasikan kembali 4 dikali 12.000 ditambah 6 dikali 3.000. 4 dikali 12.000 itu 48.000. 48.000 ditambah 6 dikali 3.000, 18.000. Nah, 48.000 ditambah 18.000 itu hasilnya 66.000. Jadi untuk pendapatan hari kedua Pak Aryan itu didapatkan bahwa hasilnya itu 66.000. Nah, di dalam soal kan kita harus mengetahui apakah dapat diketahui total pendapatan hari pertama dan hari kedua Pak Aryan. Nah, kan pada hari pertama itu tidak diketahui, sedangkan hari kedua itu diketahui. Nah, jadi sehingga eh, pendapatan Pak Aryan itu hanya diketahui pada hari kedua. Jadi total hari pertama dan hari kedua tidak bisa ditentukan karena informasi yang tercantum karena informasi yang ada tidak mencantumkan harga paket komor pada hari pertama, hanya mencantumkan harga satuan barang yang dijual pada satuan hari kedua. Karena dalam penjumlahan aljabar, syarat perlu agar hasil dapat ditentukan adalah nilai setiap variabel harus diketahui, sedangkan syarat cukupnya adalah kedua bentuk aljabar harus diketahui secara lengkap. Nah, selesai sudah untuk penjelasan nomor 5, kita lanjut ke penjelasan soal nomor 6.
Nah, untuk soal nomor 6 ini merupakan salah satu soal HOTS yang dimana soal ini memenuhi level kognitif C4 sampai dengan C5 karena peserta didik ini tidak hanya menghitung tetapi juga menilai atau mengevaluasi. Nah, untuk soal nomor 6 ini soalnya sebagai berikut kita baca terlebih dahulu. Rani membuka usaha paket Healthy Morning yang terdiri dari 2 gelas jeruk, 1 mangkok salad buah, dan 3 potong roti gandum. Harga satuan bahan tersebut adalah yang dimana jus jeruk itu 8.000 per gelas, salad buah itu 12.000 per mangkuk, dan roti gandum itu 4.000 per potong. Pada hari pertama, Bu Rani menjual 15 paket Healthy Morning dengan harga 55.000 per paket. Namun, karena pengiriman terlambat, 5 paket dibatalkan dan kemudian Bu Rani menjual kembali isi paket tersebut secara satuan pada hari kedua. Ia memberikan diskon 10% untuk jus jeruk, diskon 20% untuk salad buah, dan sedangkan roti gandum tidak ia berikan diskon. Susunlah model matematika menggunakan operasi hitung aljabar yang menggambarkan penjualan Burani pada hari pertama dan hari kedua. Hitung total pendapatan Burani pada hari pertama dan hari kedua. Tentukan pula berapa besar total harga satu paket Healthy Morning jika dihitung dari harga satuan tanpa diskon, serta bandingkan dengan harga jual paket 55.000. Jika pada hari ketiga Burani ingin memberikan diskon 15% untuk pembelian paket, tentukan harga jual baru per paket setelah didiskon. Oke, pahami terlebih dahulu untuk soalnya. Jika sudah paham, kita lanjut ke dalam pembahasan. Oke, kita lanjut ke dalam langkah pertama dalam penyelesaian soal cerita, yaitu menuliskan apa yang menjadi diketahui dan ditanyakan. Karena kita akan menggunakan konsep aljabar di dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita harus memisahkan terlebih dahulu. Kita misalkan jus itu A, salad itu B, dan roti itu C. Nah, kemudian di dalam informasi juga dicantumkan bahwa satu paket Healthy Morning ini berisi 2 gelas jeruk, 1 mangkuk salad buah, dan 3 roti gandum. Maka jika dalam bentuk aljabar didapatkan 2A ditambah B ditambah 3C. Nah, kemudian harga satuan tanpa diskonnya itu untuk A itu 8.000, B itu 12.000 per mangkuk, untuk C itu 4.000 per potong. Nah, untuk harga jual paket pada hari pertama itu 55.000 per paket, dengan catatan 15 paket itu terjual tetapi 5 paket dibatalkan. Berarti kan yang tersisanya itu 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Berarti pada hari pertama itu hanya terjual 10 paket. Nah, kemudian isi paket yang dibatalkan dijual satuan pada hari kedua dengan diskon. Yang dimana jus itu diskon 10%, salad diskon 20%, dan roti itu tidak ada diskon. Kemudian kita harus mengetahui juga apa yang menjadi permasalahan atau ditanyakan di dalam soal cerita ini. Yang pertama, susun model aljabar yang menggambarkan penjualan hari pertama dan hari kedua. Dan yang kedua, hitung total pendapatan Burani pada hari pertama dan hari kedua. Tentukan pola total harga satu paket jika dihitung dari harga satuan tanpa diskon. Lalu bandingkan dengan harga jual paket yaitu 55.000. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan soal poin A. Nah, untuk poin A ini, yang pertama kan kita poin A itu susun model aljabar yang menggambarkan penjualan hari pertama dan hari kedua. Berarti kita melakukan 2 langkah. Yang pertama kita harus memodelkan model aljabar pendapatan hari pertama dan memodelkan pendapatan hari kedua. Nah, di dalam diketahui kan disebutkan bahwa satu paket itu di dalam model aljabarnya itu 2A. Nah, 2A ditambah B ditambah 3C. Nah, pada hari pertama itu terjual 10 paket karena kan tadi untuk 5 paket itu batal. Berarti kita harus mengetahui berapa nih 10 paket untuk dalam bentuk aljabar. Berarti kita kalikan 10 dikali 2A ditambah B ditambah 3C. Kita operasikan satu per satu. 10 dikali 2 itu 20A. 10 dikali B itu 10B, dan 10 dikali 3C itu
30C. Jadi pendapatan hari pertama itu 20A ditambah 10B ditambah 30C. Nah, kita sudah dapat untuk pendapatan hari pertama. Kita lanjut ke hari kedua. Untuk hari kedua, karena kan hari kedua itu merupakan sisa 5 paket yang tidak atau dibatalkan pada hari pertama. Dan di diskon, yang dimana diskon pada hari kedua adalah jus itu 10%, salad 20%, sedangkan roti itu tidak didiskon. Berarti kita harus mengetahui ini berapa. Nah, untuk yang pertama, untuk jus terlebih dahulu. Jus setelah didiskon 10%. Berarti kita misalkan dengan A aksen. A aksen sama dengan A dikali 1 dikurangi 0,1. Nah, 0,1 itu merupakan bentuk desimal dari 10%. Nah, 1 dikurangi 0,1 itu 0,9. Nah, kemudian 0,9 dikali A. Jadi 0,9 A. Nah, begitu juga dengan salad. Salad kan diskonnya 20%. Berarti kita misalkan dengan B aksen. Sama dengan B dikali 1 kurangi 0,2. Yaitu 0,8B. Nah, sedangkan untuk roti karena tidak didiskon berarti C aksen sama dengan C. Jadi, pendapatan hari kedua yaitu isi dari 5 paket yang dibatalkan kemudian dijual satuan adalah 5 dikali 2A aksen ditambah 5 dikali 1 B aksen ditambah 5 kali 3 C aksen. Kenapa 5? Karena kan 5 paket. Dari 5 paket. Jadi ada masing-masingnya itu ada 5. Sedangkan 2 ini berasal dari, nah ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan poin B. Nah, untuk poin B itu hitung total pendapatan Bu Rani pada hari pertama dan hari kedua. Tentukan pola total harga satu paket jika dihitung dari harga satuan tanpa diskon, lalu bandingkan dengan harga jual paket 55.000. Nah, untuk ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pendapatan hari pertama tanpa diskon. Tadi berapa untuk pendapatan hari pertama itu? 20A ditambah 10B ditambah 30C. Kemudian kita substitusikan dari yang diketahui yaitu 2 dikali 8.000 ditambah 1 dikali 12.000 ditambah 3 kali 4.000. Kita satu-satu operasikannya. 2 kali 8.000 itu 16.000. 1 dikali 12.000 itu 12.000. Dan 3 kali 4.000 itu 12.000. Kita jumlahkan sama dengan 40.000. Kemudian yang kedua kita pendapatan hari pertama paket. Itu berarti ada 10 paket dikali 55.000. Berarti jadi 10 kali 55.000 itu 550. Jadi pendapatan hari pertama harga paket itu 550.000. Maka perbandingan harga pendapatan hari pertama dengan harga jual paket adalah kita bandingkan nih atau kita cari berapa selisih harga paket dan juga tanpa diskon itu. Berarti kan 55.000 dikurangi 40.000. 55.000 dikurangi 40.000 itu 15.000. Jadi harga jual paket itu lebih mahal 15.000 dibandingkan dengan harga satuan paket. Nah, sekian untuk penjelasan nomor 6 dan juga sekian untuk penjelasan nomor untuk nomor 6 dan penjelasan soal di video kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan juga salah untuk perhitungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.